Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya dan Bapak Dodi. Di sini kita dari saya dan KL satu kelompok ingin mempresentasikan untuk tugas besar dari struktur data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Arif Putra dengan NIM 10301243 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Eureka Anakota dengan NIM 1030 124 00420. Baik, di sini kita sudah membuat aplikasi menggunakan bahasa Python dengan tema uh, track music. Jadi di sini nanti bakal ada sebuah struktur multilink list yang bisa ngeplay musik, next, pause, dan lain-lain. Mungkin kita masuk ke tampilan main.py-nya dulu. Bisa Kyle jelaskan. Oke, pertama kita lihat bagian atas dulu, bagian import. Kita ada import PyGame buat audionya. Terus ada kita ngambil musik MLL dan full path dari file player. Dan juga habis itu kita membuat objek MLL sama dengan musik MLL. Ini buat nyimpan semua data lagu dan playlistnya. Nah, terus ada dua variabel. Current track ID itu buat nyimpan lagu yang lagi diputar sekarang, dan is playing buat nandain status lagi play atau tidaknya. Oke, terus sebelum muter lagu ada manggil function audio init. Isinya cuman Pygame Mixer init biar audio engine-nya siap. Nah, kalau mau play lagu, jalurnya lewat play track. Nah, di situ kita cek dulu tracknya ada nggak, terus file MP3 beneran ada di folder nggak. Kalau nggak ada, bakal return pesan file tidak ditemukan. Kalau ada, baru dia load filenya dan play. Nah, terus ID lagu yang kepilih itu disimpan di current track ID supaya fitur next previous bisa jalan. Nah, buat kontrol musiknya, bawahan dikit Bay, boleh? Oke, cop. Nah, terus ada di bagian buat kontrol musiknya ada pause, resume, dan stop. Jadi pause itu berhentiin sementara, resume lanjut lagi, stop benar-benar berhentiin lagunya. Nah, terus berikutnya kita ada fitur next track dan previous track. Jadi kalau belum pernah play lagu sama sekali, dia bakal ngingetin buat pilih lagu dulu. Tapi kalau udah jalan, ya dia bakal ambil lagu berikutnya atau sebelumnya yang dari playlist lewat uh, lewat all get next track. Bawahan lagi baik kalau boleh. Oke, thank you. Nah, sama kalau buat next dia bakal ngambil MLL get next track. Terus kalau buat ke lagu sebelumnya dia bakal ngambil manggil function MLL get pref track. Habis itu langsung diputerin lagi. Nah, terus ada bahan dikit Bay buat seed demonya. Nah, untuk seed demo ini kita sudah memasukkan beberapa contoh lagu ke playlistnya, pakai full path music, path lagunya biar pathnya aman dan nggak keluar folder pas dijalankan dari manapun. Nah, terakhir ada fungsi menu dan mainnya. Dalam buat fungsi main, program inisiasi audio masukkan data lagu. Oke. Nah, eh masukin data lagu, terus looping menu-menunya. Ada satu buat nampilin semua playlistnya, 2 sampai 4 itu buat search berdasarkan artis, genre, sama mood. Terus untuk yang kelima, kita ada search by ID. Untuk yang untuk 6 sampai 8 itu pause, resume, dan stop. Dan untuk 9 sampai 10 itu ada next dan previous. 0 itu buat selesai ketika mau keluar aja. Nah, udah begitu saja untuk main PY-nya. Habis ini kita lanjut ke teman saya untuk menjelaskan algoritma di player PY-nya.
Baik, kita lanjut untuk file player.python-nya. Di sini yang di atas di awal-awal ada import per importan ya, ada data class, typing, dan OS. Nah, terus ada di sini ada line 5, appdir os.path.dirname. Itu tuh sebenarnya fungsinya itu dia menyimpan sebuah directory absolute yang tempat file Python ini berada. Tuh. Terus ada full path, ada define full path rel string, dia nge-return string return os.path. Fungsinya apa? Jadi dia ngerubah path, misalkan musik dalam folder musik ada misalkan it gitu, seperti ini ada ya kalau nggak salah. Nah ini ada nih, misalkan kayak gitu. Nah itu tuh menjadi fungsinya dia tuh bakal menjadi absolute, path-nya itu bakal jadi absolute dari folder aplikasi, supaya akses file ini tuh lebih aman dan tidak tergantung sama working directory saat ini gitu. Terus ada norm sama EQ. Kalau norm ini ya sama dua-duanya sama-sama function ya. Mereka nge-return, yang pertama ada norm, dia nge-return sebuah string, dan juga ada underscore EQ yang nge-return sebuah boolean. Kalau norm ini tuh dari kita baca dia ada menggunakan strip. Strip tuh dia di sini bakal dinormalisasi, jadi dia bakal ngehapus spasi di awal dan di akhir. Terus lower sesuai namanya ya, dia bakal ngerubah string itu bakal jadi lower semua gitu. Jadi sebenarnya buat apa? Sebenarnya buat konsisten aja gitu. Jadi memudahkan si aplikasi ini nanti gitu. Terus ada EQ ya, IQ. Jadi dia ngemanggil norm untuk kedua string, terus ngebandingin hasilnya. Terus nanti bakal dipakai untuk mencari key dari artis, genre, dan ataupun mood. Terus jadi sehingga pencarian itu tuh nggak ada case sensitif, ada yang gede ada yang kecil gitu. Jadi dan juga tidak peduli juga sama spasi sampah yang nggak diperlukan. Terus kita lanjut di note utamanya ya. Di bagian utamanya ada sebuah track note yang isinya itu ada kelas. Dia kelas track note punya ID integer, title integer, artist string, genre string, mood string, sama path string. Jadi ini tuh sebuah note lagu yang punya field datanya tadi yang sudah disebutin. Terus ada pointer juga. Pointernya itu yang mana? Nah, kita bisa lihat ini nih. Dari line 25 sampai line 28 ini adalah sebuah pointer untuk bagian multilink listnya. Next all itu pointer untuk lagu selanjutnya di dalam link listnya ini. Terus ada next artist, itu pointer untuk lagu berikutnya di link list artis yang sama gitu. Ada juga next mode seperti itu. Terus ada di bawahnya lagi data class lagi yang isinya tuh keynote, kelas keynote, ada punya name string, head, dia punya optional track note, optional keynote. Ini maksudnya apa? Jadi si keynote ini tuh mempresentasikan itu satu grup ya, satu grup kategori. Misalkan artisnya itu namanya Yorushika, Aimyon, dan seterusnya gitu. Genrenya itu ada J-pop, J-rock, dan lain-lain. Dan moodnya ada sad, energetic, dan lain-lain juga gitu. Terus field-nya dia juga punya field ya, name-nya itu nama kategori, head-nya itu pointer ke track note pertama, terus next itu pointer ke keynote berikutnya. Terus di bawahnya ada kelas music MLL. Nah, di sini itu pengelolaan untuk multilimitsnya. Yang pertama kita lihat ada define init self all head, dan ke bawahnya lagi ini ada ya sampai line 43. Fungsinya buat apa sih? Yang pertama untuk headnya ini fungsinya untuk link list semua lagu, terus tailnya itu buat tail list semua lagunya supaya insertnya itu di belakang O1 ya. Terus ada artis headnya juga buat untuk link list ke keynote di artis. Ada genre buat ke genre, mood itu buat ke mood. Terus next ID-nya itu buat counter. Jadi dia bakal auto increment untuk assign ID ke lagu baru gitu. Terus ada di sini find key ya, fungsi define find key. Fungsinya buat apa? Jadi di sini tuh untuk mencari keynote tertentu. Misalkan dalam link listnya gitu. Misalkan artis, genre, ataupun mood. Nah, parameternya itu kita bisa lihat ada head dari link list. Terus logikanya, jadi bakal ada traversal biasa, mulai dari head, dia bakal bergerak memakai cure next ya. Terus di sini juga setiap node-nya itu bakal dicek cure name-nya apakah sama nih dengan
si underscore EQ yang tadi di atas case insensitifnya gitu. Kalau ketemu bakal nge-return cure gitu. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, dia bakal nge-return on. Terus ini ada get or create key ya. Di sini fungsinya buat apa? Sebenarnya itu tujuannya itu buat ngambil keynote yang udah ada atau ngebuat baru. Jadi ngebuat baru kalau misalkan dia belum ada gitu. Ada parameternya juga. Terus buat langkah-langkah ya, dia bakal milih link list keynote dulu yang sesuai, terus panggil find key-nya. Kalau ketemu langsung return gitu. Kalau nggak ketemu dia bakal ngebuat keynote baru. Nah, terus di sini ada fungsi define attract dari line 74 sampai 104. Fungsinya buat apa? Jadi di attract ini fungsinya itu sesuai nama ya, dia bakal nambahin track baru. Jadi dia bakal nambahin lagu baru ke struktur MLL-nya. Nah, dari mungkin langkahnya pertama sini ada variabel ya, ada variabel A, G sama M. Nah, variabel ini tuh dia bakal ngambil atau dia tuh ngebuat keynote untuk artis, genre sama mood. Terus selanjutnya buat note baru dengan T. Itu ada track note, ID, self, next ID, title, artis, genre, mood, path, seperti itu. Terus ada juga increment-nya. Increment yang mana? Kita bisa lihat increment itu yang next underscore ID. Kayak gini nih. Ini dia bakal nge-increment terus gitu. ID-nya bakal nge-increment gitu. Terus dia bakal di sini dia bakal nge-insert ya. Bakal nge-insert kalau misalkan all head itu kosong, dia bakal ngeset si all head-nya itu sama dengan all tail sama dengan T gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak kosong, sambungin nih talinya gitu. Terus ada juga di sini kan dia T next artist sama dengan A head. Maksudnya apa? Jadi kita bakal nge-insert ke list per artis gitu. Terus ada juga insert ke list per genre, per mood, dan di akhir dia bakal nge-return T. Terus ada satu fungsi lagi namanya tuh find by ID. Fungsinya ini ngapain? Jadi dia bakal sesuai nama ya, dia bakal nyari si tracknya itu berdasarkan ID. Nah, traversalnya itu dari all head, dia pakai next underscore all di sini ya. Ya ini kita bisa lihat underscore all gitu. Jadi nanti dia bakal ngelakuin looping. Kalau misalkan ketemu ID-nya, dia bakal nge-return yang di dalam node-nya itu, dalam node-nya. Tapi kalau misalkan sampai habis, dia nge-return sampai habis dan nggak ketemu, dia bakal nge-return none karena kita nggak nemuin ID-nya gitu. Dan ini kita juga sempat udah ngitung waktunya, buat kompleksitas waktunya itu ON, jadi jumlah terhadap lagunya. Terus buat selanjutnya ada fungsi list all ya. List all ini fungsinya tuh buat apa? Dia ini ngembaliin si list Python ini tuh berisi semua track note yang ada di dalam urutan next all-nya. Nah, dipakai buat apa? Buat nampilin semua lagu yang ada di dalam note, dan juga bisa juga buat debugging gitu. Terus ada juga di sini collect sorted ya. Fungsinya ini buat apa? Jadi ini sebuah helper yang ngebantu buat ngumpulin si isi link listnya ini tuh berdasarkan kategori tertentu. Terus mengurutkan si kategori ini tuh berdasarkan ID-nya, ID note-nya ini gitu. Lalu di sini ada list by artist, by genre, by mood. Nah, ketiga ini tuh sebenarnya fungsinya sama ya, cuma beda ininya doang ya, beda tipenya doang. Ada yang buat artis, genre, sama mood. Nah, tiga fungsi ini tuh tujuannya itu sebenarnya mereka tuh ngecari keynote yang cocok. Di sini artis underscore head, di sini ada genre underscore head, mood underscore head. Jadi dia bakal nyari nih keynote yang cocok dengan si find key-nya. Find key-nya mana? Di fungsi yang atas tadi. Yang bagian ini. Dari line 45 sampai 51 dia bakal mencari gitu. Terus kalau misalkan dia ketemu, dia bakal nge-return list kosong. Kalau dia tidak ketemu, dia bakal nge-return list kosong. Kalau ketemu, dia bakal manggil si underscore collect sorted-nya gitu. Dengan head-nya itu sama dengan head ke track note pertama untuk kategori itu gitu. Terus ada next ATTR ya, kalau nggak salah juga di sini, next ATTR. Ya, jadi maksudnya itu tuh sebuah pointer. Kalau misalkan artis, dia bakal next artis, genre bakal ke next genre, mood bakal ke next mood gitu. Nah, jadi itu nanti outputnya itu apa? Outputnya itu list lagu yang cocok dalam bentuk list Python yang terurut berdasarkan ID-nya gitu. Terus ada
yang terakhir tuh ada get next track sama get pref track ya. Tadi sempat di main.py sempat kelihatan juga ya. Ini fungsinya sebenarnya sesuai namanya aja ya. Jadi dia nanti bakal bisa next track ke track selanjutnya gitu. Maksudnya apa? Jadi nanti dia bakal mencari lagu sebelum lagu dengan track ID di list semua lagu. Setelah misalkan kita udah masukin ID dan kita mau next. Nah, nanti fungsi ini tuh bakal dipanggil gitu, bakal dipanggil. Jadi misalkan, jadi langkah gini, kalau misalkan listnya kosong, all head is none, atau not pertama itu punya ID sama dengan track ID, langsung return none. Berarti nggak ada si previousnya. Ini contoh yang previous ya. Kalau misalkan traverse-nya dengan cure mulai dari all head pertama. Terus pada tiap cure-nya itu dia bakal ada pengecekan nih. Kalau cure next underscore all.id-nya itu sama dengan track ID, berarti cure adalah not sebelumnya. Terus return cure. Kalau traversal selesai tanpa menemukan, return none. Dan ini kan untuk yang previous. Untuk nextnya sebenarnya konsepnya itu kurang lebih sama aja, karena dia bakal ngecek dulu traverse-nya kan bakal dari all head. Terus kalau ketemu node dengan ID yang sama, track sama dengan track ID, dia bakal nge-return nih cure.next underscore all-nya. Kalau cure adalah node terakhir, cure.next all-nya akan none. Berarti gak ada, next track-nya itu udah habis gitu, gak ada. Kalau tidak pernah ketemu, ya dia bakal nge-return none gitu. Dan ini bakal dicek berdasarkan track ID ya. Jadi pengecekannya ya bakal di track ID gitu. Buat kurang lebih buat player.python-nya penjelasannya seperti itu aja, karena sebenarnya cukup agak kompleks juga karena ada beberapa fitur yang kita buat seperti mencari, terus juga dia bakal menggunakan sistem next previous, bakal ada listnya juga dan seperti itu. Dan mungkin di aplikasi kita ini juga mengimplementasikan multi-link list yang bertemakan sebuah music, bisa bilang kayak Spotify gitu ya, tapi versi terminalnya gitu. Mungkin dari teman saya KL kita bisa ngelakuin percobaan aja kali ya Mas ya KL ya. Boleh. Oke, Kita coba. mungkin Mas KL bisa tolong bantu dijelasin pertama gimana. Kita bakal mungkin run dulu ya, kita run dulu. Ya, kita run dulu. Oke, mungkin kita lanjut ke testing ya. Tadi, mari kita coba ya. Kita run dulu. Nah, ini dia konsolnya. Kita tunggu. Oke, mungkin dari sini bisa saya jelasin dikit. Dari tadi, ini tampilan menunya sederhana saja. Mungkin kita bisa coba satu-satu ya dari list playlist. Nah, ini tuh buat nampilin list lagu apa saja yang ada. Kita masukkan ya, pilih nomor 1. Nah, ini ada beberapa lagu yang sudah kita masukkan hanya untuk testing. Inilah list lagu-lagunya ya. Ada ID-nya, ada nama lagunya, ada nama artisnya, ada genre dan moodnya. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Ada search by artist. Kita bisa mencari lagu berdasarkan artisnya. Coba kita masukkan misalnya Yorushika. Nah, inilah yang ditampilkan hanyalah lagu-lagu oleh Yorushika. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu search by genre. Kita masukkan misalnya genrenya J-pop deh. Kita masukin J-pop. Nah, berikut yang keluar lagu-lagu yang bergenre J-pop tadi. Berikutnya ada fitur search by mood. Kita coba, misalnya kita masukkan moodnya itu calm aja ya, lagu tenang. Nah, ada beberapa lagu yang kita kasih genre calm tadi ya. Ada Marigold, ada Springtime dan Blue. Terus kita lanjutnya bisa memainkan lagunya ya. Kita coba, kita mainkan ya. Play by ID. Misalnya kita lagu 5 deh, boleh deh 5. Nah, ada nih suaranya udah masuk ya. Terus ada berikutnya, yaitu pause. Kita pause lagunya. Tadi cukup nyaring ya lagunya ya. Mungkin nanti sama teman saya bisa dikecilin dikit. Nah,
Terus untuk berikutnya kita resume. Nah, resume-nya ini bakal tepat di mana tadi kita pause ya. Nih, kalau kita resume ya. Nah, tuh. Ya, bener ya. Terus berikutnya ada fitur stop yang memberhentikan lagu sepenuhnya ya. Nah, terus ada juga setelah itu ada fitur next dan previous. Coba kita pakai ya. Coba kita play lagi lagunya. 5 terus ID 7 deh. Nah, ada lagu yang dimainkan ya. Coba kita pause dulu. Setelah itu kita coba ke next lagu. Lanjut ke ID 8, soalnya next kan. Untuk previous bisa kita coba lagi 10. Nah, kita balik ke lagu awal tadi, ke lagu di sebelum Spring TV ini dengan ID 7. Nah, mungkin itu saja sih fitur-fitur yang kita bisa jelaskan, yang kita pakai juga ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kurang, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih semuanya.